Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafiyyin. Wa qala alladzina amanu innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala innadh zalimina fi azabin muqim. Shadaqallahul azim. Hadirin para santri, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa, insyaallah kita akan melanjutkan kajian Al-Quran kita, yakni tepatnya kita sudah memasuki surat Asy-Syura ayat ke-45, yang kita insyaallah akan mengkajinya sampai dengan ayat ke-51. Akan tetapi sebelum memulai pengajian, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para muassis, para pendiri, termasuk juga orang-orang yang selama ini masih istiqamah turut serta mensupport, mendukung program-program dakwah yang ada di Pondok Aba ini. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidupnya, diberikan kesehatan raganya, diberikan ketaatan hingga akhir hayatnya, kemudian dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, berikutnya silahkan lihat surat Asy-Syura ayat ke-40 berapa tadi? 40 berapa, Dim? 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Wa tarahum, dan engkau akan melihat mereka, hai Muhammad, yu'raduna 'alaiha, dihadapkan ke arah neraka, khashi'ina, dalam keadaan tertunduk, minadh-dhulli, karena merasa hina, yanzuruna min tarfin khafi, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kufur, ketika di akhirat mereka akan diarahkan menuju apa tadi? Neraka. Ketika diarahkan menuju neraka, pandangannya ke bawah, tertunduk. Biasanya orang kalau pandangannya tertunduk itu ciri orang mendapatkan kemenangan atau kekalahan. Kekalahan. Pemain bola kalau kalah, final nih, kalah, tunduk dia. Tapi kalau menang, kan gitu kan? Betul nggak, Fakih? Kalau pemain bola kalau kalah itu tertunduk lesu. Kalau menang, we are the champion, kan gitu kan? Menang dia. Sambil melambaikan tangannya ke
supporter, menang. Tapi kalau kalah, tunduk. Begitupun orang-orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Sebelum masuk mereka sudah dalam keadaan tertunduk, khasyi'in. Khasyi'innya itu bukan khasyi'in khusyuk orang ibadah, tapi khasyi'innya karena tertunduk. Karena apa? Karena ngerasa dirinya sudah pasti bakal dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Apalagi minadzulli, karena termasuk orang-orang yang hina. Orang kalau sudah dihinakan oleh Allah, bagaimanapun dia mencitrakan di dunia sebagai orang yang baik, sebagai orang yang soleh, tetap dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun banyak orang coba untuk menghinakannya, tetap dia akan menjadi orang yang mulia. Kalau orang hina, walaupun di dunia dilulukan, banyak pencitraan, tetap aja dia akan dihinakan oleh Allah. Tapi tadi kalau orang sudah mulia karena dia soleh, karena dia taat, bagaimanapun banyak orang coba untuk menghinakannya, dia tetap menjadi orang yang mulia. Sehingga ketika ada seseorang, dia orang baik, dia orang soleh, dia orang yang taat, akan tetapi kemudian banyak orang yang tidak suka kepadanya, bukan salah dirinya, tapi salah dia memilih tempat tinggalnya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah orang mulia atau bukan? Rasulullah orang mulia atau bukan? Sabit, orang mulia. Tapi ketika di Mekah periode pertama, Rasulullah banyak yang mendengarkan seruannya atau banyak yang menentangnya? Sabit, banyak yang menentangnya. Apakah karena Rasulullah hina? Bukan. Apakah Rasulullah bukan orang yang mulia? Tidak. Rasulullah tetap menjadi orang yang mulia. Rasulullah tetap menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja pada saat itu Rasulullah berada di tempat yang tidak pas, sehingga banyak orang yang tidak suka dengan keberadaannya. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kapan Rasulullah banyak dibenci? Ketika berdakwah. Mulai kapan Rasulullah banyak yang tidak suka? Ketika menyebarkan risalah ilahiyah, menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah awal mula Rasulullah dibenci. Padahal sebelumnya orang-orang Mekah, mereka nggak ada yang benci kepada Nabi, bahkan mereka banyak yang cinta kepada Nabi. Dijelaskan beberapa hari yang lalu kita ngaji Khulasah Nurul Yakin, orang-orang Mekah itu cinta kepada Nabi dengan bahasa hubban aziman, cintanya benar-benar. Kenapa? Karena Nabi dikenal sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang tidak neko-neko dibandingkan dengan banyak anak-anak muda lainnya pada saat itu. Tapi yang awalnya Nabi Muhammad ini banyak yang mencintai, banyak yang menyukai, pada akhirnya Nabi Muhammad banyak pula yang membenci. Mulai kapan? Ketika Nabi Muhammad berdakwah. Makanya kalau jadi orang baik dijamin banyak orang yang suka. Tapi ketika menjadi orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, dijamin banyak orang yang membencinya. Makanya banyak sekarang itu orang cari aman. Udahlah, saya sih yang penting baik buat sendiri aja, nggak ngurusin yang lain. Yang penting bener dewek aja, nggak ngurusin yang lain. Yang lain mau belangsak, mau maksiat, yang penting sendiri bener. Cari aman dia, karena nyadar kalau misalnya dia coba untuk amar ma'ruf nahi mungkar, pasti banyak yang menentangnya, sehingga dia diem saja. Ada temannya terjerat riba, diem saja, nggak mau nasehatin. Ada temannya terjerat pergaulan bebas, diem bah. Ada penguasa yang berbuat zalim, berbuat sewenang-wenang, membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyatnya, diem-diem bah. Udahlah, saya sih nggak mau ngurusin kayak gituan, resikonya berat. Ini orang-orang yang belum benar-benar mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya ya orang-orang semacam ini ya diopeni oleh dulu oleh penjajah. Tapi orang-orang yang selalu rewel mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pas, yang tidak pro rakyat, yang tidak sesuai dengan syariat, itu akan menjadi pesakitan. Makanya ada istilah divide et impera, politik belah bambu. Politik belah bambu itu satu diinjak, satu diangkat, namanya belah bambu. Yang diinjak siapa? Yang diinjak itu orang-orang yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang diangkat siapa? Orang-orang yang diem-diem baik, diangkat, dipuji-puji gitu kan. Wah, ini namanya rahmatan lil alamin. Wah, ini nih namanya orang yang menyebarkan kasih sayang. Diangkat dia. Kenapa? Karena ngerasanya ini enggak rebel. Diangkat, dipuji-puji. Bahkan cair dana digelontorkan, anggaran bikin komunitas gitu kan, diangkat. Ada orang-orang yang diinjak. Yang diinjak yang tadi, yang rewel, yang tidak mau diajak kompromi dengan penjajah. Ya, bedanya kalau satunya orang baik tapi tidak menyebarkan kebaikan, kalau satunya orang yang baik dan menyebarkan kebaikan, hingga kemudian resiko yang besar yang didapatkan sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun manusia menghinakannya, dia tetap menjadi orang yang mulia. Orang yang sudah dihinakan oleh Allah, bagaimanapun dia mencitra dirikan di hadapan banyak manusia, tetap dia akan menjadi orang yang hina. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tu'izzu tudzillu man tasya'u wa tudzillu man tasya'. Ya. Wa qala alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman berkata ketika di yaumil akhir, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladzina khasiru anfusahum, yakni orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim, dan merugikan keluarganya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang kalau nggak sholat, yang rugi itu bukan Allah, tapi yang rugi siapa? Diri sendiri. Zaki, orang kalau nggak sholat yang rugi siapa? Diri sendiri. Allah rugi atau tidak? Tidak. Kalau misalnya orang satu komplek ini nggak ada yang sholat, Allah rugi atau tidak? Kalau orang satu kota Cirebon nggak ada yang sholat, Allah rugi atau tidak? Kalau orang satu Jawa Barat nggak ada yang sholat, rugi atau tidak Allah? Enggak ngaruh. Allah tetap berada dalam kedudukannya sebagai Tuhan yang maha al-a'la, maha tinggi, maha agung, maha luhur, maha mulia. Kemuliaan Allah bukan disebabkan banyak orang yang sholat. Beda lagi dengan pemimpin yang ada di kehidupan kita ini. Allahus Samad, Allah itu adalah Tuhan di mana kita menggantungkan diri kepadanya. Jadi kita yang tergantung pada Allah. Kita mempunyai ketergantungan kepada Allah. Ketika kita tidak melakukan perintah Allah, tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi. Beda lagi dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang ini, penguasa-penguasa ini. Kalau Allah itu kita bergantung kepadanya, kalau kita punya pemimpin sekarang ini, bukan kita yang bergantung kepada pemimpin, tapi pemimpin itulah yang bergantung kepada kita, kepada rakyat. Kalau misalnya rakyat mencabut mandatnya saja udah lengser dia. Kalau kita ini sebagai rakyat coba untuk tidak percaya dengan pemimpin yang sekarang ini, zalim, aniaya, sering membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, lengser dia. Itulah bedanya Maliki Yaumiddin dengan selainnya. Ya, kalau Allah kita bergantung kepadanya. Kalau kita punya pemimpin sekarang, bukan kita bergantung kepada pemimpin kita sekarang, tapi pemimpin kitanya yang bergantung kepada kita. Cuma sekarang ya manusia, orang-orangnya, masyarakatnya, mindsetnya sudah dirubah. Kenapa? Karena dikasih rasdog, keras karondog, beras karondog, sudah dikasih BLT, sudah dikasih uang.
Jadi seolah-olah kita ini bergantung kepada penguasa. Jadi nurut bisa. Itu kan. Padahal penguasanya itulah yang bergantung kepada rakyat. Sambut mandatnya selesai sudah. Ala ketahuilah kata Allah, innal zalimina fi azabim muqim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Mukim itu ya mukimin. Ya, jadi penghuni neraka. Wa ma kana lahum min awliya, dan tidak akan ada yang pelindung bagi mereka. Yansurunahum, yang menolong mereka min dunillah, selain daripada Allah. Wa may yudlilillahu, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, fama lahu min sabil, maka tidak akan ada baginya jalan keluar untuk mendapatkan petunjuk. Pak Ustadz sering menyampaikan, orang yang dibiarkan sesat oleh Allah bukan berarti Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Justru Allah sudah memberikan hidayah tersebar luas di mana-mana, di langit, di bumi, bahkan wa fi anfusikum, pada diri mereka sendiri, diri kalian sendiri. Kita lihat tangan, kita bisa tadabbur. Sehingga kemudian dari situ ketika itu kita lakukan, kita sadar bahwa pasti ini semua ada yang ngaturnya, pasti ini semua ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulil albab itu seperti itu. Kalau mau dekat kepada Allah, kalau mau tadabbur terkait dengan ayat-ayat Allah, bukan hanya wisata ke gunung, wisata ke pantai, ayo kita tadabbur alam. Enggak mesti seperti itu. Wa fi anfusihim, di dalam diri mereka sendiri dilihat, ya Allah, ya kulit bisa kayak makanya anak pori-pori, anak rambut, jari-jari anak 5. Ya Allah, dulunya enggak ada, kemudian ada, dewasa, kemudian suatu saat nanti tangan yang sering kita pegang ini akan masuk ke dalam tanah dan kita akan mati di dalamnya. Semakin meningkat imannya kepada Allah. Itulah ulil albab. Ulil albab itu makanya disebut sebagai orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi, yang IPK-nya 3,9, yang rapotnya nilainya 10 semua, bukan. Orang yang cerdas, kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang senantiasa mengingat kematian. Sehingga dengan mengingat kematian dia semakin serius mengumpulkan bekal, dan di antara bekal yang ia siapkan adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang ulul albab. Beda lagi dengan orang-orang yang ghairu, selain ulul albab. Dia mendewa-dewakan ilmu pengetahuan, mendewa-dewakan sains. Jadi ketika ada gempa bumi, bencana alam, dia enggak kembali kepada Allah, dia hanya mengatakan, wah ini sih murni, ini bencana alam saja. Karena memang di bawah tanah kita ini ada lempengan-lempengan yang saling bergesekan, yang memungkinkan terjadinya gempa bumi yang besar ini. Yang diandalkan hanya itu, sains. Tidak dilihat ada apa di balik itu semua. Memang ada gesekan, tapi yang menyebabkan itu apa? Kalau masalah gesekan di semua tempat ada gesekan, tapi kenapa hanya di sini yang terjadi? Orang yang beriman akan, bahasanya, bisa tahu di balik segala sesuatu. Ada apa nih bisa seperti ini? Oh, ini adalah teguran dari Allah. Oh, ini adalah peringatan dari Allah. Itulah ulul albab. Istajibu li rabbikum, patuhilah seruan Tuhanmu, aturan Tuhanmu. Min qabli ayatiya yaumul la maradda lahu min Allah, sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, istajibu li rabbikum, taat seruan Allah, aturan Allah, jangan bengkeng, jangan ngeyel. Oh, saya belum dapat hidayah, Ustaz. Bukan ente belum dapat hidayah, entenya sendiri tidak mau menerima
hidayah. Hidayah itu seperti halnya orang kerja sama pihak perusahaan dikasih fasilitas jerik, ya tur. Sama pihak perusahaan dikasih apa? Fasilitas. Nih kamu dikasih rumah inventaris, rumah dinas, ini kendaraan, ini mobil, ini motor, ini kuncinya. Supaya apa? Supaya kamu bisa maksimal kerjanya di tempat ini. Sudah nerima kunci. Tapi ternyata nggak dipakai sama dia. Dianggurkan baik berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pimpinan perusahaan tahu, ente jadi nggak dipakai nih. Enggak bos. Kenapa? Karena saya punya motor sendiri, mobil sendiri, rumah sendiri. Ya udah kalau gitu sini kuncinya. Diambil lagi, dikunci rumahnya, diserahkan ke yang lain. Ketika itu diambil lagi, berarti yang salah siapa kalau semacam itu? Karyawannya. Nggak mau memanfaatkan, orang udah dikasih aja. Begitupun kita sudah dikasih fasilitas panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mata, ada telinga, ada akal, ada hati. Seharusnya digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah sehingga kemudian semakin meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya digunakan itu fasilitas yang Allah berikan. Ternyata enggak. Kata Allah, jadi enggak dipakai. Ya wis. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Mudah kalau kayak gitu. Diambil lagi aja. Enggak guna. Kasih mata enggak digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Telinga pun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hati pun sama, akal pun sama. Wis dikunci saja. Yang salah bukan Allah kalau semacam itu. Yang salah siapa? Manusianya. Kenapa? Karena sudah tidak memanfaatkan apa-apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Malakum mim malja'in, tidak ada bagimu tempat berlindung yauma idzin pada hari itu. Wa malakum min nakir, dan tidak ada pula bagimu suatu dosa yang engkau dustakan. Min nakir, dosa-dosa yang diingkari. Saya enggak kok. Kalau di dunia kita bisa membantah. Kamu nyuri, ya enggak. Yang benar, enggak beneran. Di dunia. Kamu maksiat ya, enggak beneran di dunia. Tapi di akhirat, wa malakum min nakir. Engkau tidak bisa mengingkari kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Terlebih lagi pada saat itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut sudah dikunci, cangkem. Yang dicancang beli mingkem, artinya dicancang pada saat itu, kunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara apa? Tangan. Yang menjadi saksi apa? Kaki. Yang menjadi saksi lagi apa? Kulit. Iya yo. Dulu ini suruh sholat angel, suruh ibadah angel, pengennya maksiat baik. Mulut mau berdusta, mau mengingkari, mau menolak, boleh, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Fa in a'radu, kemudian apabila mereka berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka ingatlah kami tidak mengutus engkau hai Muhammad atas mereka alaihim hafidhan, sebagai pengawas. Muhammad, Allah mengutusmu bukan untuk ngawasin mereka. Ngawasin, coba sholat atau tidak dipantau terus, enggak. Coba ibadah atau tidak dipantau terus, enggak. Wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Makanya orang yang Islam, yang benar-benar Islam, yang ikhlas. Ada orang beriman, beramal, dan kemudian ikhlas. Ikhlas itu dilihat oleh Nabi atau tidak dilihat oleh Nabi, taat. Begitupun kalian di sini, dilihat oleh guru atau tidak dilihat oleh guru, kalian jadi orang yang taat, jadi anak-anak yang baik.
Jangan baiknya kalau ada guru saja baik gitu kan, kalau nggak ada guru nggak baik. Ini kurang benar kalau semacam ini. Ya harusnya ustadznya ngawasin. Jangankan ustadz, Nabi Muhammad saja tadi disampaikan fama arsalnaka alaihim hafidho. Nabi Muhammad saja tidak diberikan tugas untuk ngawasin, mata-matain terus, enggak. Ngawasinnya sebisanya saja, ngelihat sebisanya kalau lagi ngaji gitu kan, kalau lagi kumpul semacam ini, ngawasin, ngelihat ada yang tidur di keberag, bangun gitu kan, ngawasin. Sekarang selesai dari sini ya biarkan saja, kalian sudah dewasa yang seharusnya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan itu kan. Dan ingat ada Allah yang senantiasa melihat apa yang kita lakukan itu. Makanya itulah definisi daripada ihsan. Ada yang ingat ihsan itu apa definisinya? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, engkau taat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Sehingga orang yang mempunyai ihsan atau sudah mendapat derajat ihsan ini, dia itu jadi orang yang soleh. Di masjid soleh, di pasar soleh, di sekolah soleh, di asrama soleh, dimanapun dia menjadi orang yang soleh, ihsan. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Sehingga taatnya bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja. Sehingga kalau misalnya ada orang yang taatnya hanya di masjid saja, solehnya, baiknya ketika ada di masjid, di luar masjid dia beringsatan lagi, cengas-cengos lagi. Nah, ini secara tidak langsung dia menganggap bahwa Allah hanya ada di masjid. Dia secara tidak langsung menganggap bahwasanya Allah hanya melihatnya ketika dia berada di dalam masjid. Sehingga ketika di luar masjid dia beringsatan lagi, cengas-cengos lagi. Kenapa waktu di masjid baik? Ya soalnya rumah Allah. Oh, kalau di luar sih Allahnya nggak ngelihat. Nah, bingung dia. Padahal tadi ihsan itu orang yang dimanapun dia menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena dia sadar. Bahkan dia seolah-olah mampu melihat Allah. Sehingga semua apa yang dilakukannya senantiasa hati-hati. Inilah orang-orang yang warok. In alaika illal balak. Kewajibanmu tidak lain tidak bukan hanyalah menyampaikan, hai Muhammad. Nabi Muhammad tugasnya hanya menyampaikan. Apalagi guru, apalagi ustadz, kiai. Ya tugasnya hanya menyampaikan saja. Jeri, Gana, Fatih, Jaki, hanya menyampaikan saja. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang soleh. Tugasnya hanya menyampaikan. Sekelas Nabi Muhammad pun menyampaikan tugasnya. Wa inna idzan azaqnal insana, dan sungguh apa, dan wa inna, dan sesungguhnya kami, idza azaqnal insana, apabila kami merasakan kepada manusia, minna rahmatan, suatu rahmat dari kami, fariha biha, dia menyambutnya dengan gembira. Wa in tusibhum sayyi'atun, akan tapi apabila mereka ditimpa sayyi'ah, kesusahan, kondisi yang buruk, bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah mereka perbuat sendiri sebelumnya, fa innal insana kafur, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Dia rajin ibadahnya kalau misalnya ada iming-imingnya saja, mau ngaji karena ada duitnya, karena ada berkatnya gitu kan, karena ada amplopnya gitu kan. Tapi ketika nggak ada itu semua, malas beli kiang, nggak mau saya. Ini orang termasuk orang-orang yang dia ketika mendapatkan rahmat dari Allah, iya baik, tapi dikasih musibah sedikit dari Allah, dia hilang kebaikannya. Jadi ibadahnya karena apa? Ibadahnya karena sesuatu.
Kalau ibadahnya karena sesuatu materi duniawi, berarti ya bukan orang yang ikhlas. Kenapa sih rajin sholat subuh tuh kamu tuh? Ya supaya dagangannya laris, Cah. Ini ya boleh sih, boleh. Tapi bukan ciri orang yang ikhlas. Kenapa? Karena biasanya ketika ternyata dagangannya nggak laris, dia berhenti dari sholatnya. Ternyata saya rajin sholat subuh jamaah juga jualannya seret, nggak laku saya punya jualan, udahlah nggak usah sholat subuh lagi. Ini ya dampaknya itu bisa seperti ini. Kalau ibadah bukan karena Allah ya, tapi kalau ibadah karena Allah itu berdampak atau tidak dengan ekonomi kita, dengan keuangan keluarga kita. Oh, kita sih sebagai hamba Allah tetap apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha, dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Inazan, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha udzukur, dan dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki anak laki-laki. Allah yang menentukan seseorang dikasih anak perempuan atau dikasih anak laki-laki, Allah yang menentukan. Au yuzawwijuhum, atau dia menganugerahkan kepada mereka dzukranan wa inatsan, jenis laki-laki maupun perempuan. Yang menjadikan fakidim laki-laki itu siapa, Dim? Allah. Yang menjadikan fatur laki-laki siapa, Tur? Allah. Fajri siapa yang menetapkan Fajri jadi laki-laki? Allah. Orang tua hanya bisa menginginkan saja, biasanya saya kalau punya anak mau laki-laki, saya kalau punya anak mau perempuan, kadang-kala hanya inginnya saja. Tetapi tetap yang memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan dia menjadikan siapa yang dia kehendaki menjadi mandul. Mandul ya, enggak punya anak. Biasanya karena laki-lakinya atau perempuannya. Perempuannya subur, laki-lakinya mandul. Atau laki-lakinya subur, perkasa, gagah, perempuannya mandul. Ada yang seperti itu. Yang tentunya itu adalah kehendak Allah. Innahu alimun qadir, sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha kuasa. Itu Allah. Ada orang dia udah menikah bertahun-tahun mau punya anak, tapi nggak punya anak. Ada orang yang sudah punya anak, akhirnya dia KB, mengatur jarak kehamilan. Punya anak lagi, lahir, udah berapa bulan anaknya, hamil lagi, hamil terus-terusan. Ada orang mau punya anak, nggak punya anak. Ada orang sudah punya anak, mau berhenti dulu punya anaknya, nggak berhenti, berobol punya anak. Siapa yang menentukan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya di sini kita tidak akan dipersalahkan dengan kemandulan kita, manakala mandul. Dan kita pun tidak akan dipersalahkan karena punya banyak anak yang kita dapatkan, bukan. Tapi kita akan dipermasalahkan manakala kita salah menyikapi itu semua. Punya anak baik, akhirnya ngelendang dengan Gusti Allah, ini salah. Nggak punya anak, akhirnya dia lupa sama Allah. Istakabening dukun, barangkali aja ada jambi tertentu. Hingga ia akhirnya kufur, tidak lagi bersyukur. Ini juga yang akan menjadi masalah. Padahal apapun kondisinya itu adalah takdir dari Allah, keputusan atau ketetapan dari Allah yang mau tidak mau kita harus menerimanya. Wa ma kana li basyarin, baik dibangun Habib baik. Wa ma kana li basyarin, dan tidaklah patut bagi seseorang ayyukallimahullahu
bahwa Allah akan berbicara kepadanya illa wahyan, kecuali dengan perantaraan wahyu, au min wara'i hijab, atau dari balik tabir. Tidak pantas seseorang bilang Allah nanti ngasih wahyu ke saya, nggak bisa. Allah pasti akan berbicara dengan saya, nggak bisa. Allah akan menampakkan diri ke saya, nggak bisa, nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah sih bisa saja, tapi Allah nggak penting, kita ini nggak penting. Jangan gaya-gayaan. Ketika Allah tidak menampakkan diri ke kita, bukan Allah nggak mampu, bukan Allah nggak kuasa, tapi kita aku sapa gaya-gayaan pisan pengen ketemu karo Gusti Allah. Jangankan Allah, kita punya pemimpin tinggi atau kita punya teman orang kaya, ada orang kaya, kita mau ngobrol itu sama Crazy Rich itu, entene siapa? Ente itu bukan siapa-siapa, gaya-gayaan. Melalui perantaranya saja, melalui ajudannya saja. Enggak, saya mau ngomong langsung. Entene siapa? Wong beli penting, beli apa enteku? Gitulah. Lalu kita logikakan dengan kondisi kita sebagai manusia. Apalagi kita kepada Allah. Saya mau ngomong langsung kepada Allah. Kalau saya sudah bicara langsung, sudah melihat langsung, baru saya percaya sama Allah. Ini yang selalu dilakukan oleh orang-orang ateis. Allah sudah bisa saya lihat, baru saya percaya kepada Allah. Entene siapa? Nggak penting. Allah nggak butuh sama ente itu. Begitupun kita. Kita mau ketemu itu sama artis terkenal itu. Pokoknya saya mau ketemu langsung lah. Mau ketemu langsung. Artis terkenalnya, wong beli penting, beli apa? Orang penting, orang apa? Ngapain? Pokoknya saya mau, entenya mau, dianya nggak mau. Ngapain? Ente bukan orang penting, bukan orang istimewa. Gitu kan? Yang rugi siapa? Ya artisnya sih nggak rugi. Begitupun Allah, apalagi Allahnya nggak rugi. Ente mau percaya atau enggak silahkan. Ya. Tidak pantas, kata Allah, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan, kecuali melalui perantara wahyu. Ya, wahyu, kita mengenal Allah dari wahyu apa? Al-Qur'an, gitu kan? Melalui ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Au mi wara'i hijab, atau dari belakang hijab tabir. Au yursila rasulan, atau dengan mengutus utusan. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha, lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang dia kehendaki. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya dia Tuhan yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wahdinal husna bima hadaitana. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wahdinal husna bima hadaitana. Ya Allah ya Rahman dzal jalali wal ikram, mahaduna ma'adul Qur'an, majlisuna majlisul Qur'an. Ya Allah ya Rahman dzal jalali wal ikram, mahaduna ma'adul Qur'an, majlisuna majlisul Qur'an. Allahumma ahyina bil Allahumma amitsna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, waj'alhu lana hujatan fi akhir zaman. Allahumma ahyina bil Qur'an, Allahumma amitsna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an.
واجعل لنا حجة في آخر الزمان. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.